Mandiri Podcast. Podcastnya Mitra Mandiri. Ya, 102 Mandiri FM, Mitra Mandiri. Kita ketemu lagi di podcast Mitra Mandiri, podcastnya masyarakat Kota Cilegon. Kita sudah banyak berbincang-bincang dengan tokoh masyarakat, dengan para pejabat. Nah, kita akan berbincang dengan tokoh pers mungkin ya, atau kita bilang Ketua PWI Kota Cilegon terpilih 2021 ya Bang ya, sampai 2024. Iya, berarti 3 tahun lagi ini untuk periode kedua. Menarik sekali akan kita perbincangkan ya, terutama kaitan dengan kewartawanan ini sebagai ketua organisasi yang tentunya diakui oleh Dewan Pers gitu. Nah, ini kita sudah ada Bapak Adi Adam selaku Ketua PWI Kota Cilegon 2 periode. Selamat sore mungkin ya. Selamat sore. Saya manggilnya Bang atau Pak nih Pak? Boleh, terserah. Damar mau Bang apa? Oh. Biasanya Bang. Saya belum pernah dengar Damar dipanggil Pak gitu. Iya, siap Bang. Jadi begini Bang. Oke. Kalau bicara soal kewartawanan, ini sangat cocok sekali. Apalagi baru saja Bang Adam ini terpilih menjadi Ketua PWI, jadi menjadi 2 periode. Nah, hal apa nih yang akan dilakukan atau program apa yang memang menjadi program khusus yang harus dilakukan nih Bang? Ya. Baik, terima kasih dan selamat sore kepada Mitra Mandiri ya? Mandiri FM. Nah, ya, apa namanya, paling utama ini terpilihnya kembali saya sebagai Ketua PWI Kota Cilegon periode 2021 dan 2024 ini. Iya. Jadi langkah awal dan langkah pertama untuk periode 2001-2014 ini, target saya pertama kan untuk susunan pengurusan. Nah, sudah pasti itu langkah awal. Langkah awal ya. Dan berikutnya setelah tersusun kepengurusan di PWI Kota Cilegon, kita akan mengadakan pelantikan. Setelah berjalan pelantikan, kita juga akan menyusun program-program kerja PWI Kota Cilegon periode 2021 sampai 2024. Itu program PWI Kota Cilegon itu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ya, jangka panjangnya 3 tahun ke depan. 3 tahun ke depan ya. Nah, bicara soal program, ini bicara soal dilema pers. Ini banyak sekali kita pers dibicarakan bahwa sekarang mudah sekali jadi pers, hanya modal soal handphone bisa jadi pers gitu. Nah, ini kan salah satu dilema sebagai profesi jurnalis ketika ada, mungkin kita sebut narasumber sendiri. Nah, di PWI Cilegon ini berbagai program pasti ada. Salah satunya hal yang paling saya sangat setuju adanya KW dan UKW, yang itu justru meminimalisir adanya anggapan orang dan tidak menganggap hal yang jelek gitu di mata narasumber atau di mata masyarakat Kota Cilegon, terutama kaitannya dengan pers. Ini bagaimana dan ada nggak sih aturan-aturan yang agar profesi ini tidak gampang kok disusupi orang yang hanya sekedar punya handphone bisa ngerekam, atau hanya sekedar punya keberanian untuk melabrak gitu tuh. Ini juga salah satu tantangan ya sebagai bagi organisasi ya Bang, begitu. Ya. Ini memang salah satu tantangan di organisasi, khususnya bagi profesi wartawan ya. Dengan sekarang zamannya digital dan gampang sekali untuk menjadi wartawan.
hanya modal handphone, dia udah bisa mengaku jadi wartawan. Iya. Makanya kita sebagai wadah organisasi PWI, wadah organisasi wartawan yaitu PWI Kota Cilegon, kita mencoba bagaimana seorang wartawan itu betul-betul menunjukkan kualitas sebagai wartawan dan profesional di dalam melaksanakan tugasnya, gitu kan. Jadi sudah ada aturan dari Dewan Pers sebagai seorang jurnalis itu ada mempunyai 3 etikat ya. 3 etikat. Pertama itu etikat itu dari medianya, di mana medianya dia bekerja. Dari perusahaannya dia yang bekerja sebagai jurnalis. Itu punya dia etikat 1. Yang kedua, dia itu harus mempunyai etikat organisasi kewartawanan. Dalam hal ini kan ada, kalau untuk organisasi wartawan yang sampai di Cilegon ini istilahnya yang ini kan ada 3 ya. 3 langsung di Kota Cilegon ini yang dia boleh dibilang organisasi ada. Pertama PWI, kedua IJTI, ketiga AJI. Tapi kalau AJI kayaknya di Cilegon belum ada lah. Mungkin koordinator atau seperti IJTI koordinatornya ya. Tapi kalau untuk di PWI itu untuk seluruh kabupaten kota, PWI-nya mungkin udah terbentuk se-Indonesia ya. Nah, jadi makanya salah satu tugas organisasi PWI di PWI itu untuk bagaimana meningkatkan SDM-nya, sumber daya manusianya sebagai jurnalis gitu. Jadi dalam satu pembuatan berita, jadi tidak melanggar kode etik jurnalistik. Jadi sekarang kan banyak dia bisa bentar-bentar jadi wartawan, bentar jadi yang lain. Nah, ini bunglon gitu ya. Jadi mungkin harus juga dipahami oleh narasumber atau pejabat yang mengaku sebagai wartawan itu memang harus diseleksi ya. Nah, jadi memang harus mempunyai 3 etikat terlihat. Nah, Bang, bicara soal etikat ada tadi dari perusahaan persnya sendiri ya. Atau yang menaunginya ada dari PWI dan anggotanya ya, kewartawanan dan anggotanya. Yang ketiga satu lagi itu etikatnya itu UKW namanya. Uji kompetensi wartawan. Itu yang ketiga etikat tadi ya. Dari perusahaan yang menaungi dia bekerja, salah satu organisasi kewartawanan. Ketiga, UKW uji kompetensi wartawan itu yang mengeluarkan Dewan Pers ya etikatnya. Nah, itu 3 etikat. Artinya ini tahap ketiga itu tahap yang tertinggi lah. Ya, jadi memang itu udah bisa dibilang bahwa seorang wartawan atau seorang jurnalis itu profesional gitu, di dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai kewartawanan. Nah, dari ketiga ini keberhakan misalkan ada nggak hak narasumber untuk tidak menerima atau menolak ketika anggap saya wartawan tidak memiliki ketiga itu. Nah, ini bagaimana seorang narasumber ini bisa mengetahui bahwa si wartawan itu punya 3 pers, atau si narasumber harus menanya dulu ada 3 kartu yang disebutkan Dewan Pers, atau memang harus bagaimana? Seperti apa pengecekan dari narasumber sendiri nanti? Oke, mungkin narasumber itu dia mempunyai hak untuk menanya seseorang. Pertama, Anda dari mana? Kalau mengaku wartawan, dia berhak untuk menanya etikarnya. Dan etikat itu dia punya etikar misalnya perusahaan, dia tanya lagi, udah masuk organisasi kewartawanannya belum? Tergabung dari mana? Terus udah uji kompetensi wartawan belum? Itu haknya narasumber. Itu hak narasumber. Hak narasumber agar supaya di dalam wawancara dan penulisan beritanya berkualitas. Artinya dengan penentuan kartu
terakhir uji kompetensi wartawan ya. Tidak segampang itu ya untuk bisa lulus sebagai wartawan, karena ada kompetensi di situ ya. Ya, ada kompetensi. Ini bukan wartawan aja yang uji kompetensi. Ya. Kayak dari instansi lain ada uji kompetensinya juga. Sama ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau dari PW sendiri ada nggak program seperti yang disebutkan tadi ya, terutama ada karyawati wartawan mungkin untuk menjadi salah satu bukti, terus ada UKW juga, itu ada masuk dalam program yang akan direncanakan, mungkin bisa dikatakan jangka panjang atau seperti apa? Ya. Jadi ini sudah salah satu tugas ya di sebagai wadah organisasi wartawan, yaitu PWI, untuk melakukan pembinaan dan melakukan pelatihan minimal mulai dari KLW, karya latih wartawan, dan itu juga periode sebelumnya saya sebagai ketua udah berapa kali, kalau 3 tahun terakhir ini kayaknya kita udah mengadakan 6 kali. 6 kali Cilegon ya? Cilegon. Nah, itu kerja sama dengan PWI Banten. Di Cilegon kita laksanakan, dan biarpun di PWI Cilegon sendiri yang mengadakan KLW, UKW, itu ada 6 kali selama 3 tahun. Itu khusus untuk Cilegon atau semua kabupaten kota yang ada di Banten, Bang? Nah, kalau untuk mengikuti misalnya UKW dan KLW itu, misalnya Kota Cilegon mengadakan, itu bisa dari pihak Tangerang, mau dari pihak Lebak, mau dari pihak Serang, itu dia bisa ikut mengikuti pelatihan itu, misalnya KLW apa UKW, dan begitu juga istilahnya pihak dari Tangerang mengadakan UKW dan KLW, anggota wartawan yang ada di Cilegon juga bisa mengikuti di Tangerang gitu. Jadi dibuka peluang itu bagi kawan-kawan wartawan yang benar-benar ingin menjadi seorang jurnalis. Organisasi PWI itu membuka lebar untuk bergabung gitu, jadi anggota PWI dan mengikuti UKW dan KLW tadi gitu. Ada persyaratan khusus nggak ketika katakanlah ada karyawan dari salah satu media pers yang ingin mengikuti KLW dan UKW dan ingin menjadi anggota PWI misalnya, ada persyaratan yang memang harus dipenuhi? Apa aja kalau kan? Ya, kalau untuk jadi anggota PWI, anggota PWI teman dia kan udah ada ID card di perusahaannya, jadi tinggal mengikuti karya latih wartawan. Jadi karya latih wartawan itu PWI mengadakan dan berikut di dalam itu yang mengisi formulir. Nah, setelah dia mengikuti KLW untuk mendapatkan kartu PWI-nya ya. Nah, itu bisa nanti dia udah tergabung di PWI, dia keluar nanti kartunya itu PWI-nya. Itu untuk pertama itu bisa keluar KTA dari PWI itu KTA muda. Jadi ada 2 ini KTA PWI ini. KTA-nya muda dan KTA biasa. Nah, jadi jaraknya setelah dia mengikuti dan mendapatkan KTA muda, itu 2 tahun berikutnya dia ikut KLW lagi. Biarpun KLW itu diadakan oleh PWI Tangerang, apa Serang, ikut di sana, dia udah bisa mengambil untuk mendapatkan ID card biasa. Nah, biasa ini udah mempunyai kartu PWI yang biasa. Di dalam pemilihan nanti konferensi, mereka ini udah bisa mempunyai suara hak pilih dan dipilih sebagai ketua PWI. Oke, ini yang terakhir Bang, ya. Kaitan dengan undang-undang pers. Ini salah satu hal yang menjadi ketakutan narasumber ataupun masyarakat itu. Kita kan punya undang-undang pers ya. Pers itu punya undang-undangnya. Nah, ini kan banyak orang yang terkadang takut untuk melaporkan, kita sebut dalam kutip ada jurnalis yang dadakan. Ya, artinya mereka mengetahui bahwa ketika harus melaporkan pers itu atau wartawan ini kemana gitu, karena
ada dalam undang-undang persnya yang mengatakan tidak bisa dia langsung diproses oleh kepolisian. Nah, ini seperti apa dan bagaimana nih? Ini sangat penting sekali untuk mengedukasi baik itu masyarakat atau para pemangku jabatan itu sendiri nih. Seperti apa, Bang? Ya. Jadi narasumber yang merasa di dalam pemberitaan yang merasa dirugikan dan bahkan di dalam penulisannya tidak sesuai dengan aturan dan undang-undang pers dan melanggar kode etik misalnya jurnalistik. Jadi narasumber, contohnya salah seorang narasumber ini ada diberitakan tapi tanpa konfirmasi dan tidak pernah mengonfirmasi narasumber tiba-tiba beritanya ada. Itu udah melanggar kode etik jurnalistik itu. Bisa disebut itu bukan produk jurnalistik gitu? Ya, itu berarti di dalam pelaksanaan sebagai jurnalis itu belum kompeten itu menurut saya itu kan. Jadi dia harus mendapatkan narasumber, dia harus mewawancara narasumber dan pernyataan narasumber. Dia baru bisa menuangkan. Nah, jadi kalau tanpa diwawancara tiba-tiba dia langsung ada berita di berita, nah itu udah menyalahi aturan yang ada. Itu persoalan itu bisa diadukan kemana? Kalau dalam terkait pemberitaan dia bisa mengadukan ke Dewan Pers ya. Dan bisa juga koordinasilah dengan PWI bagaimana peraturan untuk melakukan pengaduan ini. Kita bisa menyampaikan atau melaporkan ke Dewan Pers. Kalau Dewan Pers itu menyatakan bahwa ini dalam pelaksanaan pemberitaan ini tidak sesuai dengan undang-undang pers dan melanggar kode etik, itu dilimpahkan nanti ke pihak kepolisian. Jadi apapun itu masalahnya, ya dia harus melalui jalur Dewan Pers dulu. Kalau mungkin tidak mengerti persoalan ini bisa menghubungi organisasi PWI sendiri ya? Ya bisa, kita sebagai organisasi PWI Kota Cilegon bisa koordinasi dan berkoordinasilah terkait persoalan pemberitaan yang ada di Kota Cilegon, dan dari narasumber merasa dia tidak pernah diwawancara, bisa kita koordinasi dengan PWI. Oke, yang disampaikan Bang kepada anggota PWI bagaimana mengajak agar program yang nanti ketua terpilih ini 2001-2024 ini bisa berjalan, apa yang disampaikan itu anggota sebenarnya? Ya, saya berharap untuk periode 3 tahun ke depan sebagai ketua PWI kepada kawan-kawan wartawan yang ada di Kota Cilegon, ikutilah yang namanya UKW dan KLW kalau memang hobi dan memilih pekerjaan sebagai jurnalis. Jadi biar di dalam penulisan berita, di dalam penuang berita itu tidak melanggar kode etik jurnalistik gitu. Dan satu lagi kepada teman-teman di Kota Cilegon, kita sebagai PWI Kota Cilegon membuka peluang dan pintu selebar-lebarnya kepada teman-teman wartawan yang dari Cilegon yang belum tergabung di organisasi kewartawanan. PWI Kota Cilegon membuka pintu selebar-lebarnya untuk bergabung jadi anggota PWI Kota Cilegon. Dan kita program PWI ke depan, jangka menengah, jangka pendek, menengah, dengan panjang, itu kita akan melaksanakan namanya KLW, UKW, dan pelatihan-pelatihan jurnalistik lainnya untuk meningkatkan kualitas dan profesional wartawan di Kota Cilegon. Oke.